Good afternoon, everyone. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Muhammad Abraihan, and I am currently a sixth semester information system student at Telkom University Jakarta. I have strong interest in data science, artificial intelligence, and data-driven problem solving. During my academic journey, I have worked on several projects related to machine learning, predictive analysis, and data visualization. One of my projects was developing an interactive diabetes prediction dashboard using Streamlit and machine learning models such as logistic regression. I also conducted COVID-19 data analysis involving data cleaning, clustering, forecasting, and visualization using Python. To transform project, I became familiar with tools and technologies such as Python, Pandas, Numbis, Scikit-learn, Matplotlib, and Google Colab. I enjoy transforming raw data into meaningful insight that can support better decision making. Besides academic project, I also gained professional and organizational experience through activities and collaboration related to technology and digital business. I batted the administrative section for the Magenta BUMN program at PT Pegadaian for the digital representative position, where I learned more about digital business process, communication, and customer-oriented problem solving. I also had experience collaborating in project related to IT and system development with PT Mitra Technology, which improved my teamwork, adaptability, and professional communication skill. I'm a curious person, a fast learner, and someone who enjoys continuous improvement. I believe my analytical mindset, technical skill, and willingness to learn make me a strong candidate for this data scientist position. And also, I have a strong data analytical, and I have working on data science bootcamp in PT Decoding for like 6 months. That is like my my that is like my that is like my profile, and thank you. And after that, strengths and weaknesses. One of my biggest strengths is analytical thinking. I enjoy analyzing data, identifying patterns, and solving problems based on insight and evidence. This strength helped me during my project related to machine learning and data analysis, especially when building predictive model and creating a dashboard. Another strength is my willingness to learn. I'm a fast learner and highly adaptable to the new technologies and environment. For example, I independently learned tools such as Python, Streamlit, Scikit-learn, and data visualization library through project and self-learning. I also have a good teamwork and communication skill. Through my experience in project and professional environment such as PT Pegadaian and PT Mitra Teknindo, I learned how to collaborate effectively with different people, communicate ideas clearly, and work responsibly within a team. As for my weakness, I focus too much on detail because I want the result to be accurate and high quality. However, I am currently improving this by setting clearer power priorities and managing my time more effectively so I can balance quality and efficiency for the company. Another weakness is that I sometimes feel nervous when speaking in front of many people. To improve this, I actively challenge myself to participate more in presentation, discussion, and interview, so I can become more confident in public speaking. And also to training my public speaking skill, so I can develop that and I can be a good public speaker in the company, and I can like lead a team or like giving the presentation if I have accepted in your company. Okay. Sekarang kita lanjut ke proses data cleaning yang biasanya saya lakukan. Dalam proses data cleaning, biasanya saya memulai dengan memahami struktur data terlebih dahulu, seperti jumlah data, tipe data, missing value, duplicate data, dan distribusi tiap setiap bit. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menangani missing value. Jika jumlah missing value sedikit, biasanya saya menggunakan input data seperti median, atau modus. Namun jika datanya terlalu banyak, kosong dan tidak relevan, saya mempertimbangkan untuk menghapusnya agar tidak mempengaruhi hasil analisis. Setelah itu, saya melakukan pengecekan duplikat data untuk memastikan tidak ada data ganda yang dapat menyebabkan bias pada model. Kemudian saya memeriksa outlier menggunakan visualisasi seperti boxplot atau metode statistik seperti IQR. Jika outlier memang merupakan kesalahan input, maka saya akan memberikan atau menyesuaikannya. Saya juga memastikan format data konsisten, misalnya format tanggal, penambahan kategori, dan tipe data numerik maupun kategorikal. Untuk data kategorikal, biasanya saya melakukan encoding, sedangkan untuk data numerik saya dapat melakukan normalisasi atau standarisasi tergantung kebutuhan model machine learning yang digunakan. Menurut saya, data cleaning adalah tahap yang sangat penting karena kualitas data sangat memengaruhi kualitas insight dan performa model yang dihasilkan. Dan juga model machine learning apa yang cocok untuk memprediksi curang pelanggan.
Menurut saya model yang cocok untuk memprediksi calon pelanggan tergantung pada karakteristik dataset dan kebutuhan bisnis. Namun beberapa model yang umum digunakan adalah Logos Regression, Random Forest, dan XGBoost. Jika perusahaan membutuhkan model yang mudah dipahami dan dijelaskan kepada stakeholder, saya akan memilih Logos Regression karena interpretasinya lebih sederhana dengan efektif untuk klasifikasi churn pada data yang tidak terlalu kompleks. Namun jika dataset memiliki hubungan yang lebih kompleks dan banyak variabel, saya lebih memilih Random Forest atau XGBoost karena kedua model tersebut mampu menangani non-linear relationship dan biasanya memiliki performa prediksi yang lebih tinggi. Saya memilih model, saya juga memperhatikan evaluasi model menggunakan Coefficient Matrix, Precision Recall, F1 Score, dan ROC, AOC. Pada kasus churn, recall menjadi penting karena perusahaan ingin meminimalkan pelanggan yang benar-benar churn tetapi tidak terdeteksi oleh model. Selain itu, saya juga akan melakukan feature engineering and hyperparameter tuning agar model dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Oke, dan yang ketiga, bagaimana saya menjelaskan hasil analisis yang kompleks kepada manajemen dan teknis. Ketika menjelaskan hasil analisis kepada manajemen dan teknis, saya akan lebih fokus pada insight bisnis dan dampaknya dibandingkan penjelasan teknis yang terlalu detail. Biasanya saya menggunakan visualisasi seperti dashboard, grafik, atau chart agar informasi lebih mudah dipahami. Saya juga berusaha menjelaskan hasil analisis menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan relevan dengan kondisi bisnis perusahaan. Sebagai contoh, daripada menjelaskan detail algoritma machine learning secara teknis, saya akan menjelaskan bahwa model dapat membantu perusahaan mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi berhenti menggunakan layanan sehingga perusahaan dapat melakukan strategi retensi lebih cepat dan efektif. Saya percaya seorang data scientist tidak hanya harus mampu membangun model, tetapi juga harus mampu mengkomunikasikan insight dengan baik agar hasil analisis benar-benar dapat membantu proses pengambilan keputusan. Dan juga alasan kenapa perusahaan Anda harus memilih saya, menurut saya perusahaan sebaiknya memilih saya karena saya memiliki kombinasi antara kemampuan teknis, semangat belajar yang tinggi, dan juga pengalaman organisasi maupun profesional yang mendukung. Saya tidak hanya memahami teori data science, tetapi juga sudah mencoba mengimplementasikannya melalui berbagai proyek machine learning dan data analisis menggunakan Python. Saya terbiasa melakukan data cleaning, visualisasi data, dan membangun model prediksi sederhana untuk menghasilkan insight yang bermanfaat. Saya itu pengalaman saya melalui program di PT Pegadaian dan proyek bersama PT Minter Indo dan juga pengalaman saya di PT DigiKids membuat saya lebih memahami bagaimana bekerja secara profesional, bagaimana cara mengajari seseorang yang lebih baik, beradaptasi dalam tim dan menyelesaikan masalah berdasarkan kebutuhan bisnis dan juga berdasarkan kompleksitas dari masalahnya. Saya adalah pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, cepat belajar, dan terbuka terhadap feedback. Saya percaya pada kemampuan tersebut dapat membantu saya memberi kontribusi positif dan berkembang bersama perusahaan Anda. Dan juga saya pastinya bisa meningkatkan ya level bisnis Anda gitu. Level bisnis di perusahaan Anda. Dan juga pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah tools dan teknologi apa yang biasanya digunakan oleh tim data di perusahaan ini? Bagaimana perusahaan mendukung pengembangan skill karyawan khususnya dalam bidang data science dan AI? Dan juga untuk posisi ini, apa target atau ekspektasi utama yang ingin dicapai dalam 3-6 bulan pertama? Dan juga bagaimana alur kolaborasi antara tim data dengan divisi bisnis atau tim lainnya di perusahaan? Oke, baiklah, terima kasih dan sampai jumpa.